Kembali di dalam firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini tanggal 5 Juli, dan Tuhan tetap bersama dengan kita. Untuk Pondok Gede Plaza kita punya tema adalah bertekun dalam iman. Kami percaya bahwa saudara semua masih ada iman yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan di seputar kita. Saudara, bulan Juli sudah kita masuki dan kita sebetulnya sudah bisa beribadah kembali di gereja-gereja, tetapi kami Pondok Gede Plaza memutuskan untuk kami berencana memulainya di bulan Agustus. Biarlah kita semua mempersiapkan hati kita. Memang PSBB sudah dilonggarkan, mal-mal sudah dibuka, ibadah-ibadah dibuka, tapi jangan lupa bahwa virus masih ada. Jadi kita tetap harus sangat taat di saat-saat seperti ini, jaga jarak, pakai masker, keluar hanya pada saat-saat yang sangat penting saja. Ya, karena terbukti ada banyak kelompok-kelompok yang tidak taat, dan itu yang membuat penularan-penularan baru, saudara, di pasar, di mal dan sebagainya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita taat kepada pemerintah, dan itu juga untuk kebaikan kita semuanya, bukan hanya untuk pemerintah. Kita sudah bosan dengan keadaan di rumah, dengan lockdown dan stay home, tetapi kita tidak mendukung untuk supaya COVID itu berhenti, saudara, kalau kita tidak mentaati aturan-aturan pemerintah. Oleh karena itu mari lakukan dengan taat, sehingga pada waktunya kita akan kembali beribadah di tempat ini. Ya, saudara semua, jangan menyesal juga kalau nanti pada saatnya tidak semua kita bisa beribadah di gereja secara fisik, ya. Tergantung usia juga dan beberapa hal yang lain. Tetapi ibadah adalah melalui hati kita yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati baik-baik supaya tidak ada kekecewaan yang kedua kali lagi. Ya. Nah, bagaimana kita sekarang akan memasuki new normal ini selanjutnya dengan tetap bertekun di dalam iman kita. Ya, tindakan-tindakan apa? Saudara, seringkali saya mendengar orang-orang berkata, oh nggak apa-apa, ayo kita ibadah, ayo kita kumpul-kumpul. Karena dengan iman kita percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kita dari COVID. Hai, bukan itu caranya. Itu bukan iman, saya pikir, tapi itu nekat, saudara. Ya, saya dengar belum lama ini masih ada lagi yang seperti itu, saudara, sehingga langsung penularan terjadi dan ada juga korban kematian. Nah, mari janganlah seperti itu. Kita nggak mau mati sia-sia gitu, ya. Sabar aja sampai pada waktu yang baik dan tetap kita taati semuanya, saudara. Nah, juga kadang-kadang iman itu dipakai dalam bertindak yang sebetulnya kurang pas, ya. Saya katakan itu bukan iman, tetapi memang ya dari hatinya sendiri. Misalnya sakit, makin lama sudah makin memburuk, tetapi tetap tidak ke dokter, mengatakan bahwa iman Tuhan pasti sanggup menyembuhkan, tapi ujung-ujungnya fatal, saudara. Ya, jadi mari kita itu jangan sembarangan melangkah. Yang sebetulnya iman itu yang seperti apa? Jadi kalau Tuhan berbicara di telinga kita secara audible, mengatakan kamu sakit, kamu tidak usah ke dokter, nanti aku sembuhkan. Nah, itu baru kita melangkah. Tapi kalau enggak, jangan. Karena dokter juga itu adalah ciptaan Tuhan, yang diizinkan Tuhan. Obat juga Tuhan izinkan ada
untuk kita pakai supaya disembuhkan kembali. Amin, saudara. Ya, mari saya hari-hari ini sangat sedih melihat seperti itu ya. Banyak orang sebetulnya tidak harus berkorban, tidak harus menjadi korban, tetapi karena mengatakan aku beriman. Tapi bukan yang seperti itu. Nah, mari kita akan melihat apa sih iman, seperti yang ada di Ibrani 11 ya, ayat 1 sampai 13, contoh-contoh tokoh-tokoh iman. Tapi saya akan hanya baca ayat 1 sampai 3 dan ayat 6. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3, lalu ayat 6 saya akan bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 6-nya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Garis bawahi bagian terakhir ini, saudara, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya harapkan selama stay home, PSBB, kita banyak di rumah, kita banyak mencari Tuhan. Ya, bulan-bulan yang lalu saya selalu tekankan untuk kita banyak menaikkan kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan, berdoa, mendengarkan hal-hal yang rohani. Jangan terus Netflix, ya. Hasilnya tuh apa gitu, yang boleh membangun kita, membangun iman kita, sehingga pada waktu sekarang kita memasuki new normal, kita dilepas nih sepertinya, dilepas keluar dari penjara dalam tanda petik, keluar dari kehidupan kita yang terkungkung. Sekarang kita bisa nggak melakukan segala sesuatu dengan tertib dan dengan iman? Nah, saya belakangan ini mendapatkan dua hal, saudara, yang perlu kita garis bawahi, perlu kita renungkan hari ini. Saya berdoa supaya saudara juga mendapatkan sesuatu melalui dua poin ini. Apa yang kita harus lakukan untuk praktek tekun dalam iman di masa ini? Yang pertama, di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17. Pasti saudara tahu 1 Raja-Raja 17 pasti itu Elia orangnya. 1 sampai 6 saya akan baca. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dan Tisbi Gilead dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bagian pertama yang Tuhan ingatkan kita untuk lakukan setelah
kita ada di dalam lockdown, di dalam stay home, tindakan kita adalah nurut sama Tuhan, berdiam saja. Tuhan bilang kepada Elia, pergi ke sungai Kerit. Ini akan ada musim panas, musim kering panjang. Tidak ada hujan 3,5 tahun. Tapi aku berkata kepadamu, Elia, engkau ada di tepi sungai Kerit, engkau minum dari sungai itu, dan burung gagak akan aku perintahkan untuk melayani makananmu. Jadi pertama, di saat kita stay at home itu, kita doing nothing. Kita diam saja, saudara. Dan Tuhan yang pelihara kita. Bagaimanapun caranya. Saya kira teman-teman kita selama ini, saya nggak ada yang dengar mati kelaparan selama stay home. Ya, nggak ada ya? Nggak ada. Pasti itu ada yang Tuhan berikan untuk kita. Walaupun dengan bertekun, tapi ada. Jadi dalam arti kita diam aja. Di poin yang pertama, Tuhan yang akan memberikan kita rezeki kita, dan rezeki itu tidak ecek-ecek, saudara. Apa yang dibawa oleh burung gagak? Roti dan daging, saudara. Itu kelas top. Kalau sekarang mungkin burger, ya kan, roti dan daging kan. Cuman saya nggak doyan. Saya tidak doyan daging, saudara. Jadi mungkin makan rotinya terus itu ya. Itu Tuhan sediakan. Tanpa kita tuh harus mengeluh, ya lari sana, lari sini, berteriak, mencari pertolongan dari manusia. Itu Tuhan nggak suka, saudara. Jadi pertama diam. Langkah yang pertama itu diam. Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan. Nah, saya mau kesaksian. Di bulan lalu saya sudah saksikan ini, bahwa saya itu selama stay home, ya tidak ada keluarga yang lain, ya, tapi saya punya 2 penolong di rumah, tapi nggak bisa ngobrol dengan leluasa ya, karena pengertian mereka juga segitu aja. Jadi secara keluarga saya sendirian, tapi ya sudah, saya mengucap syukur. Tadi saya katakan saya cari Tuhan terus, sementara banyak waktu, banyak diem, ya sama Tuhan, banyak memuji Tuhan, dengerin video-video, baca firman, baca buku. Nah, lalu sudah beberapa saat, kadang-kadang terasa jenuh juga, terasa ada bosan. Lalu apa? Saya bilang aja sama Bapak kita, ngomong biasa, Tuhan, bosan nih, udah berapa hari di rumah terus, keluar dong bentar. Itu Tuhan itu selalu berikan, saudara. Ya, Mazmur ayat mas saya itu, Mazmur 37 ayat 4. Senangkan Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tidak hanya diperlukan, itu sudah saya alami berkali-kali. Lagi kadang-kadang saya jadi ngeri punya keinginan, langsung Tuhan beri, ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk keluar, beberapa teman yang luar biasa, sampai ke puncak saya beberapa kali. Apa yang salah? Yang ditakutkan karena mobil-mobil sendiri, jalanan itu seperti jalanan kita sendiri, saudara. Saya ingat dari puluhan tahun yang lalu kalau ke puncak 40 menit, dan itu terjadi. Sampai ke Cianjur, ada beberapa resto yang tersembunyi yang buka, kita doang yang makan. Jadi apa yang ditakutkan, ya kan? Tol itu, waduh begitu lancarnya. Tapi beberapa kali sering ketika kita pulang itu padat semua. Ya, ketika kita pulang, resto orang datang. Jadi seperti Tuhan memberikan kesempatan itu buat kami, buat tim saya. Beberapa kali itu mengalami seperti itu. Kosong semua seperti punya kita sendiri. Kita dilayani oleh beberapa pelayan yang tidak punya pelanggan yang lain. Luar biasa. Itu Bapak kita.
Lalu hal lain, saudara, saya menikmati masa-masa itu. Saya tidak ada berkekurangan, ya, saya berkecukupan. Saya tidak berharap apa saja sama Tuhan. Hanya kita berdoa untuk jemaat gimana Tuhan tolong, mana yang kita bisa gapai. Itu, kita berdoa aja situ, masa muluk-muluk. Apa yang Tuhan lakukan? Saya sampaikan bulan yang lalu, ada orang telepon minta rekening. Loh, saya nggak pernah minta sama Tuhan untuk hal itu karena saya cukup, bahkan lebih dari itu untuk diri saya. Maka saya bisa berbagi. Nah, Tuhan kok memberi? Ya terima dong. Itu yang disebut favor of God. Kasih karunia Tuhan yang melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, itu kita alami. Tapi kan terlebih dahulunya, tapi kita senangkan Tuhan dulu, saudara. Tidak hanya sekali itu ya. Di awal bulan lalu saya sampaikan itu, mungkin saudara dengar. Nah, di dalam perjalanan bulan Juni ada lagi, satu kali lagi. Dan itu semua bukan orang-orang di dalam jemaat kita. Artinya di mana saya berdiri sebagai gembala, bukan. Orang-orang di luar sana. Saya nggak tahu kenapa dia kirim. Dan itu burung gagak, saudara. Itu burung gagak yang Tuhan kirim. Jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi itu buat saya tuh, aduh, sungguh-sungguh saya merasakan kasih Tuhan itu over buat saya. Ya, tidak perlu kita khawatir, saudara. Nah, ini nanti masuk di dalam ibadah lagi, orang-orang heboh, usia dibatasi. Saya sebagai gembala usianya lumayan, ya kan? Tapi saya bilang saya kan 27, jadi saya pasti boleh dong hadir. Amin. Gak kalah kalau ditanding 50 tahun dengan saya. Gitu loh. Ya, bukan kita nantangin juga, bukan. Tapi kita lihat kondisi kita. Dan Tuhan juga tahu apa yang dibutuhkan. Itu. Jalanin aja, saudara. Jadi saya sangat mengagumi bahwa Bapak kita itu Bapak yang luar biasa. Gapai itu sekarang, saudara. Sekarang ini kita sudah keluar dari stay home, tapi tetap hati-hati. Nah, berikutnya apa? Yang kedua, ya, yang Tuhan lakukan kepada Elia di ayat yang ke-7. Tadi 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Kata perempuan itu, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Jadi saudara, yang kedua, Tuhan perintahkan Elia bergerak, jalan. Kalau di situ di Sungai Kerit kan dia diam aja, burung gagak datang, enak, saudara. Anggap itu sebagai ketika kita stay home di rumah terus, ya. Tapi sekarang sudah dibuka nih, jalan, bergerak, pergi. Untuk kemana? Sarfat. Nah, ketika dia temui janda Sarfat, dia anggap pikiran dia ini janda kaya raya yang punya banyak harta mungkin. Tetapi kenyataannya semua berbalik, ya, tidak mendukung fakta yang ada itu. Untuk dia
dijamin dan diberkati di situ. Menurut pikiran manusia, cari kayu, tepungnya tinggal sedikit untuk masak itu, selesai mati berdua anaknya. Tapi kita tahu cerita itu, bahwa Tuhan bikin mukjizat. Kuncinya apa yang kedua? Bergerak, bertindak, ikut apa yang Tuhan suruh. Ya, Elia nggak melawan, saudara. Elia nggak bilang, Tuhan enakan di sini aja, panas-panas gini, nggak ada hujan, nggak ada perteduhan, itu padang pasir, saudara, kalau di sana. Tapi dia berjalan, dan ketika menemui itu, semua berbalik faktanya. Tetapi dia tetap ikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan hasilnya mukjizat terjadi. Jadi sesulit apapun setelah stay home ini, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang banyak tabungan sudah habis, banyak perjuangan selama beberapa bulan tidak bekerja dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan bilang, ayo bergerak, mari kita keluar dari rumah kita, bergerak, ikuti aturan-aturan, dan Tuhan berikan kita hikmat yang baru untuk kita menggapai sesuatu yang baru, new dimension, hikmat yang baru yang Tuhan akan beri kepada kita. Mungkin yang tadinya kerja enak di kantor, AC adem dingin, mungkin harus bercocok tanam, mungkin harus beternak. Semua Tuhan beri, tinggal kita mau melangkah nggak seperti Elia. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang Elia melangkah. Yang ketiga adalah Elia sesuai dengan yang Tuhan suruh, dia melangkah, sudah kedua. Nah, yang ketiga itu dia tidak memikirkan fakta yang ada. Mungkin saudara bilang, orang semua PHK, gimana mau cari kerjaan? Tapi ada tuh, ada beberapa orang yang kesaksian di saat seperti ini, anaknya diterima bekerja di perusahaan pemerintah lagi, langsung tidak kontrak, tapi full-time. Nah itu, anak-anak Tuhan harus kita punya dimensi ke situ. Artinya apa? Ini masanya open heaven. Beberapa nabi-nabi Tuhan, baik di Indonesia maupun di luar negeri, beberapa saya dengarkan, mereka dikasih tahu Tuhan bahwa Indonesia, orang luar negeri dikasih tahu tentang Indonesia, termasuk salah satunya adalah Cindy Jacob, bahwa ini Indonesia nanti proses 2 atau 3 tahun dia akan melejit. Tuhan akan pulihkan berlipat kali ganda. Ada lagi yang bahasanya itu pakai, kemarin itu masanya masa lembu kurus, lembunya siapa? Yusuf, lembu yang kurus kering, masa paceklik. Tetapi sekarang kita memulai memasuki proses pertama untuk nanti lembu yang gemuk itu datang. Artinya tahun kelimpahan. Nah, diperkirakan tuh 2-3 tahun. Nah, jangan dipikir-pikir, itu faktanya tidak cocok dengan kenyataan. Tapi saudara nggak usah pikirin, percaya aja, itu iman. Yang percaya tanpa melihat, itu kita bertekun dalam iman tuh seperti itu. Apa yang orang hamba Tuhan katakan, mau benar mau enggak, kita aminin aja. Jadi kalau kita aminin, terjadi atas kita. Mungkin orang lain tidak mengalami, tapi kita yang mengalami karena kita percaya. Itu iman di masa sekarang ini. Amin, saudara. Jadi jangan banyak pikiran, jangan banyak komplain sama Tuhan. Return to Eden, kembali ke Eden. Eden itu apa? Taman yang Tuhan berikan untuk memberkati kita. Itu bukan nanti di surga setelah kita mati, tetapi surga dibuka, open heaven, dan itu berkat turun kepada kita di bumi, dan kita menikmatinya sekarang ini. Amin. Jangan
jangan ragu. Nah ini butuh iman itu. Di sini kita mempergunakan iman dengan tekun. Itu artinya yang saya dapatkan untuk bulan ini. Kiranya kita akan bertemu minggu-minggu ke depan, bulan-bulan ke depan dengan open heaven sudah terjadi pada saudara sekalian. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Maju terus, deklarasikan janji-janji Tuhan buat saudara. Perkatakan setiap hari dengan iman. Apa yang engkau dengar, imani, perkatakan. Apalagi apabila itu adalah janji Tuhan kepada kita secara pribadi, ucapkan terus. Percaya yakin dengan iman itu tadi, kita mengalaminya. Karena saya sudah mengalami itu, saudara. Apa yang kita nggak pernah minta, Tuhan beri. Ya, haleluya. Nah hari ini kekuatan yang baru lagi kita dapatkan. Bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita katakan, Tuhan Yesus